Halo Sobat Donghua, kembali lagi bersama Kak Cicau di channel Cicau Donghua. Kali ini kita akan membahas kelanjutan momen paling epik dan kocak di Beyond Time's Case. Setelah Shu Qing berhasil kabur dari suku Haixi, dunia luar sudah berubah total. Nama mereka meledak di seluruh laut terlarang. Di episode ini, kita akan menyaksikan daftar buronan baru. Shu Qing 70 juta, Kapten 100 juta. Shu Qing lihat namanya sendiri di peringkat 2. Nama asli kapten terungkap, Chen Erniu. Shu Qing kembali ke Seven Blood Eyes. Zhang San punya ide gila, buat museum dari hidung patung. Miao Chen tambah hadiah dan tantang duel. Shu Qing abaikan. Kapten kembali, tapi hanya separuh tubuh. Kondisi asli kapten bikin ngakak. Siapkan dirimu, karena episode ini akan membuatmu terpaku sekaligus ngakak. Bagian 1, daftar buronan baru. Shu Qing memulihkan diri di dalam Mosasaurus. Dia butuh waktu lama untuk melawan benang hitam yang dikirim ahli inti emas. Dia menggunakan kombinasi lentera kehidupan, Golden Crow, dan bayangan untuk menggiling benang hitam itu sampai hilang. Shu Qing ludahkan darah hitam berisi serangga misterius. Dia menyimpannya, mungkin bisa jadi kartu truf di masa depan. Dia juga ingat hidung patung di tas penyimpanannya. Setelah keluar dari wilayah suku Haixi, bahan itu berubah jadi batu biasa. Tapi Shu Qing tetap menyimpannya. Shu Qing tidak tahu bahwa di dunia luar, namanya sudah meledak. Ras mayat laut mengeluarkan daftar buronan baru. Buronan nomor 1, Chen Erniu. Hadiah, warisan Dao Agung, urutan raja, 10 item dari brankas harta karun, 100 juta batu roh. Buronan nomor 2, Shu Qing. Hadiah, urutan raja, 10 item dari brankas harta karun, 70 juta batu roh. Buronan nomor 3, Xue Lianxi, leluhur Seven Blood Eyes. Bayangkan, Shu Qing dan kapten sekarang lebih berharga dari leluhur Seven Blood Eyes. Nama mereka tersebar ke seluruh laut terlarang. Banyak ras tergiur dengan hadiah besar. Bahkan beberapa ahli Seven Blood Eyes merasa serakah. Di pihak Seven Blood Eyes, para penguasa puncak terkejut. Mereka menatap Tuan Tua Ketujuh. 60 tahun yang lalu, Tuan Tua Ketujuh juga melakukan hal serupa. Tapi tidak sehebat ini. Leluhur Seven Blood Eyes malah senang. Dia berjanji akan memberi penghargaan besar pada kedua murid ini. Bagian 2, X-U King. Lihat namanya sendiri. Shu Qing terus bepergian dengan Mosasaurus menuju Pulau Duyung. Dalam perjalanan, dia merenungkan pertarungannya melawan Miao Chen. Dia sadar bahwa dia menang karena dia merebut inisiatif. Tapi jika mereka bertemu lagi, Miao Chen pasti lebih waspada. Pertarungan akan jauh lebih sulit. Shu Qing sekarang telah membuka 65 lubang sihir. Masih ada 25 lubang lagi sebelum dia bisa membentuk api kehidupan ketiga. Dia berharap kapten segera kembali. Dengan kegilaan kapten, mereka bisa cari petualangan lagi untuk membuka lubang sihir lebih cepat. Kultivasiku terlalu lambat. Aku harus mencari kesempatan untuk mengambil risiko lagi. Gumam Shu Qing. 5 hari kemudian, token identitas Shu Qing bergetar. Banyak pesan masuk. Kakak senior Shu Qing, apakah kamu sudah kembali? Salam hormat untuk kakak senior Shu Qing. Pesan dari Ding Xue. Kakak senior Shu Qing, kurasa kau pasti punya banyak pesan sekarang. Ada ribuan kata yang ingin kukatakan, tetapi semuanya berubah menjadi 7 kata pertama dari pesanku. Shu Qing hanya melirik 7 kata pertama itu. Dia lebih fokus pada fakta bahwa masalah di suku Haixi sudah terungkap. Dia menghabiskan 100 batu roh untuk membeli hak melihat peringkat pahlawan. Ketika dia membukanya dan melihat dirinya di peringkat kedua, matanya menyipit. Lalu dia melihat ke tempat pertama. Chen Erniu. Shu Qing terdiam. Dia tahu itu kapten, tapi dia masih kaget. Dia tidak pernah tahu nama asli kapten selama ini. Dia melihat hidung patung di tasnya. Dia mulai curiga. Mungkinkah ledakan yang disebabkan Golden Crow, Refines All Life tidak bisa dipulihkan? Tapi dia merasa itu tidak mungkin. Mungkinkah kapten melakukan sesuatu yang gila lagi setelah aku pergi? Shu Qing menggeleng. Namanya sudah menyebar kemana-mana. Dia tidak suka pamer. Ini semua salah kapten. Tapi dia juga sadar. Sekarang dia harus waspada terhadap semua orang. Teman bisa jadi musuh, sekutu bisa jadi pemburu. Shu Qing menggunakan benda penyamaran untuk mengubah penampilannya sebelum mendekati Pulau Duyung. Bagian 3, X-U Qing kembali ke Seven Blood Eyes. Shu Qing tiba di Pulau Duyung dan langsung menuju susunan teleportasi. Murid puncak kelima yang bertugas melihat nama Shu Qing di batu teleportasi. Matanya membelalak. Shu Qing! Tapi Shu Qing sudah menghilang dalam cahaya teleportasi. Saat Shu Qing tiba di Seven Blood Eyes, dia melihat kerumunan orang yang sedang mengantri teleportasi. 2 murid puncak kelima, seorang pria dan wanita, sedang mencatat orang yang datang dan pergi.
Shuqing merasa mereka agak familiar. Dia mengamati murid perempuan itu. Dia ingat, setahun lalu, ketika dia baru datang ke Seven Blood Eyes dengan token putih, wanita ini dengan baik hati mengingatkannya tentang bahaya sekte. Saat itu, wanita ini bilang dia tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Shuqing memberikan petunjuk singkat. Kultivasimu tidak buruk, tapi aura laut terlarangmu lebih rendah dari murid puncak ketujuh di alam yang sama. Kau harus memperdalamnya untuk terobosan yang mulus. Setelah Shuqing pergi, kedua murid itu terkejut. Murid perempuan itu memeriksa catatan teleportasi dan matanya membelalak. Shuqing! Murid laki-laki itu kaget. Apakah Shuqing yang menghancurkan benda suci suku Haisi itu? Wanita itu mengangguk. Dia ingat setahun lalu, pemuda pemulung dengan token putih yang dia peringatkan. Dia bahkan bilang, dia tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Ternyata dia sekarang menjadi legenda. Bagian 4, Zhang San dan ide gila. Shuqing pergi ke pelabuhan 176 mencari Zhang San. Zhang San menyambutnya dengan gembira. Kamu dan Kapten menjadi terkenal kali ini. Kapten yang melakukannya, koreksi Shuqing. Kalian berdua terlalu gila. Hidung patung mayat leluhur ketujuh tidak bisa dipulihkan. Kapten berhasil, Shuqing buru-buru berkata. Zhang San cerita bahwa suku Haisi marah besar di garis depan. Bahkan para petinggi suku Haisi mencoba berbicara dengan leluhur Seven Blood Eyes untuk meminta kembali potongan hidung itu. Tapi leluhur langsung menolak. Zhang San minta lihat potongan hidung itu. Shuqing mengeluarkannya. Benda abu-abu sepanjang 100 kaki dengan lubang sarang lebah. Zhang San bersemangat. Siapa bilang ini tidak berguna? Ini adalah martabat suku Haisi. Aku punya rencana. Aku akan membangun museum besar di pelabuhan kita. Aku akan menanamkan hidung ini di dalamnya. Dengan museum ini, pelabuhan kita akan tak terkalahkan. Sekte akan membantu kita menjaganya. Mereka akan mempromosikan pelabuhan kita. Pelabuhan kita akan menjadi nomor 1 di Seven Blood Eyes. Toko-toko di dekatnya akan semakin berharga. Kita akan meraup untung besar. Shuqing mengagumi naluri bisnis Zhang San. Dia setuju. Lalu Shuqing bilang, kakak senior Zhang San, kapal ajaibku. Zhang San tersenyum. Aku sudah duga kapal itu pasti rusak. Keluarkan saja, aku akan memperbaikinya. Shuqing menatap Zhang San. Hancur. Zhang San tertegun. Hancur? Shuqing mengangguk serius. Hancur. Gudang itu menjadi sunyi. Zhang San akhirnya tersenyum pahit dan bilang dia akan bikin peti mati untuk kapten juga. Bagian 5. Update medan perang dan ancaman Miao Chen. Setengah bulan berlalu, Shuqing tinggal di departemen pembunuhan. Si bisu menjaga gerbangnya dengan setia. Di medan perang, Seven Blood Eyes berhasil menghancurkan 2 pulau sekunder suku Haisi. Suku Haisi semakin terdesak, tapi ancaman baru datang untuk Shuqing. Miao Chen, Dao Child suku Haisi, menambahkan hadiah untuk Shuqing. Dia berjanji akan melakukan 10 hal untuk siapapun yang membunuh Shuqing, dan 1 hal untuk siapapun yang memberi petunjuk akurat. Miao Chen juga mengirim tantangan. Shuqing, apakah kau berani datang ke medan perang dan melawanku? Ini hanya antara kau dan aku. Shuqing mengabaikannya. Dia merasa Miao Chen bodoh. Dia lebih suka menyergap dan menggorok leher musuh. Cara itu bersih dan efisien. Bagian 6. Museum Hidung dan Kapten kembali. Museum Hidung Patung di Pelabuhan 176 hampir selesai. Leluhur Seven Blood Eyes bahkan menulis kaligrafi untuk digantung di museum. Hanya ada 3 kata. Nyalakan hidung. Shuqing dan Zhang San bingung. Apa maksudnya? Apakah leluhur menyuruh mereka membakar hidung itu? Tiba-tiba, Shuqing merasakan sesuatu. Dia menebas ke samping dengan belati. Hah! Suara terkejut. Lalu suara kapten terdengar dari kehampaan. Panggil aku direktur. Tapi kapten tidak muncul, hanya suaranya dan sebuah apel yang melayang di udara. Tentu saja, tidak ada banyak bahaya kali ini. Hanya puluhan Golden Core yang mengejarku, tapi aku berhasil melarikan diri. Aku bahkan pergi ke medan perang Sea Corps Race dan kembali dari sana. Aku masuk dan keluar dengan mata tertutup. Aku bahkan berencana melihat ke tempat leluhur ras mayat laut itu sedang memulihkan diri. Shuqing diam. Tapi bayangannya, yang hanya bisa dia rasakan, menunjukkan bentuk asli kapten. Kapten hanya punya 1 kaki dan 1 lengan. Pinggangnya hampir patah. Tubuhnya penuh luka, beberapa menembus tubuhnya. Wajahnya memar dan bengkak seperti orang cacat. Rambutnya hangus. Dia hampir hancur berkeping-keping. Tapi dia tetap berbicara dengan bangga. Ingat, Wakil Direktur Shu, kau berutang 50.000 batu roh padaku. Shuqing menunduk melihat bayangan yang gemetar sambil memakan apel. Dia hanya bisa terdiam. Penutupan. Nah, Sobat Donghua,
Episode ini akan menjadi salah satu episode paling epik dan kocak di Beyond Times Case. Kita akan menyaksikan daftar buronan baru, Shu-Ching 70 juta, Kapten 100 juta. Shu-Ching lihat namanya sendiri di peringkat 2. Nama asli kapten terungkap, Chen Erniu. Shu-Ching kembali ke Seven Blood Eyes. Zhang San punya ide gila, buat museum dari hidung patung. Miao Chen tambah hadiah dan tantang duel. Shu-Ching abaikan. Kapten kembali, tapi hanya separuh tubuh. Kondisi asli kapten bikin ngakak. Akankah Shu-Ching selamat dari buruan seluruh laut terlarang? Apakah museum hidung patung Zhang San akan berhasil? Akankah kapten pulih dari lukanya yang parah? Semua akan terjawab di episode mendatang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ciccao Donghua agar tidak ketinggalan update seru lainnya. Tulis di kolom komentar, apakah kalian terkejut melihat kondisi kapten yang hampir hancur? Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Donghua. Kak Ciccao, pamit!